Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah, kaum muslimin yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam Majlis At-Tauhid min Nasyi'ah wal Mubtadi'in. Pelajaran tauhid bagi para pelajar, para pemuda dan juga bagi para pemula. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah taala dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama belajar dan membahas topik yang baru, yaitu al-imanu billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Di dalam banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sering menggandengkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah." Engkau tidak akan pernah mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah engkau temui orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan di salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berfirman, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir atau hari kiamat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Makna al-iman bil yaumil akhir. Makna beriman terhadap hari kiamat adalah at-tasdiqul jazim bi wuqu'i hadzal yaum. Membenarkan dengan pasti akan terjadinya hari tersebut. Meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwasanya hari tersebut pasti terjadi. Fa yu'minu kullu wahid minna bi anna Allah ta'ala yab'atsu an-nas min al-qubur thumma yuhasibuhum wa yujazihim ala a'malihim hatta yastaqirra ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim. Dan kita beriman, artinya setiap kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia dari kubur mereka.
kemudian mereka semua akan dihisab dan amal perbuatan mereka akan diberikan balasan. Hatta yastaqirra ahlul jannati fi manazilihim, hingga ahli surga atau penghuni-penghuni surga menempati tempat-tempat mereka di dalam surga, dan penduduk neraka telah menempati tempat-tempat mereka di neraka. Wal imanu bil yaumil akhir ahadu arkanil iman. Keimanan atau beriman kepada hari kiamat merupakan salah satu rukun iman. Fala yasihhu al-imanu illa bihi. Maka keimanan itu tidak dikatakan sah kecuali dengan mengimani terjadinya hari kiamat. Artinya, rukun iman yang 6 itu saling terkait satu dengan yang lain. Tidak boleh seseorang beriman kepada rukun yang lain dan ingkar atau kufur atau tidak beriman terhadap salah satu rukun dari rukun yang 6 tersebut. Misalnya, seseorang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala, kepada rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus. Akan tetapi dia tidak beriman kepada hari akhirat. Dia tidak beriman kepada hari akhirat, atau dia tidak beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Maka imannya, artinya kekufurannya terhadap salah satu rukun iman tersebut menjadikan imannya kepada rukun-rukun iman yang lain itu menjadi batal. Jadi yang 6 ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisah. Artinya apa? Seseorang harus mengimani ke-6 hal tersebut. Tidak boleh dia beriman kepada sebagian dan kufur terhadap sebagian yang lain. Karena yang namanya rukun artinya dia adalah tiang yang saling menopang satu dengan yang lain. Kalau salah satu tiang roboh atau tidak ada, maka tiang-tiang yang lain juga tidak berdiri, atau bangunannya tidak berdiri. Jadi keimanan terhadap hari kiamat merupakan salah satu rukun iman, yang mana keimanan itu tidak sah kecuali dengan beriman kepadanya. Mengimani seluruh rukun iman yang 6 tersebut, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, beriman kepada para rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umurin. Beriman kepada hari kiamat terkandung di dalamnya 3 buah perkara. Yang pertama adalah al-imanu bil ba'thi wal hasyri. Yang pertama adalah beriman dengan kebangkitan dan hari di mana manusia dikumpulkan, atau di mana makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar.
wa huwa ihya'ul mauta min quburihim. Al-ba'ats maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan semua yang mati dari kubur mereka. Wa i'adatul arwah ila ajsadihim, dan dikembalikan semua ruh kepada jasad mereka. Fayaqumun nasu li rabbil alamin. Maka ketika itu, ketika manusia yang telah mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh-ruh mereka dikembalikan ke jasad-jasad mereka, maka semua manusia ketika itu berdiri di hadapan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yuhsyarun wa yujma'un fi makanin wahid. Mereka akan dikumpulkan di satu tempat, hufatan ghaira mutana'ilin, hufatan ghaira munta'ilin, tanpa beralas kaki, uratan ghaira mustatirin, telanjang bulat, ghurlan ghaira makhtunin, dan dalam kondisi tidak disunat. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak, maka kondisi mereka tidak beralas kaki, tidak mengenakan pakaian sama sekali, dalam kondisi tidak disunat. Wa dalilul ba'thi qauluhu ta'ala. Dan adapun dalil yang menunjukkan kepada al-ba'ts, waktu di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian kalian setelah itu pasti akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Lalu kemudian kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Al-Quran, surah Al-Mu'minun. Wa dalilul hasyri qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Dan dalil yang menyebutkan bahwasanya manusia kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu tempat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah. Manusia akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat, hufatan, dalam kondisi dia tidak memakai alas kaki, uratan, telanjang bulat, ghurla, dan dalam kondisi tidak disunat. Dia kembali seperti ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya di muka bumi. Jadi itu yang pertama yang menjadi cakupan keimanan seseorang terhadap hari kemudian. Al-iman bil ba'ts wal hasyr. Mengimani hari di mana manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu tempat. Yang kedua adalah al-iman bil hisabi wal mizan.
beriman kepada al-hisab dan mizan. Al-hisab adalah satu proses di mana semua amal perbuatan manusia ketika berada di muka bumi ini dia dihitung satu persatu secara teliti. Dan al-mizan yaitu proses ditimbangnya amal manusia yang baik dan yang buruk. Yuhasibullahu al-khalaiq ala a'malihim allati 'amaluha fil hayati dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab, akan menghitung amal seluruh makhluk yang telah mereka kerjakan di kehidupan dunia. Faman kana min ahli tauhid wa muti'an lillahi wa rasulih fa inna hisabahu yasir. Barang siapa yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertauhid wa muti'an lillahi wa rasulih, dan dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, fa inna hisabahu yasir, maka hisabnya mudah. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa man kana min ahli syirki wal 'isyan fa hisabuhu 'asir. Namun barang siapa yang termasuk orang-orang yang berbuat syirik dan berbuat maksiat, maka hisabnya akan sangat sulit. Wa tuzanul a'malu fi mizanin 'azim. Dan amal-amal perbuatan manusia akan ditimbang pada sebuah timbangan yang besar. Fatudha'ul hasanat fi kifatin was-sayyi'at fi kifatin ukhra. Dan semua kebaikan seseorang akan ditempatkan pada satu timbangan, dan keburukannya juga akan ditempatkan pada mata timbangan yang lain. Faman rajjahat hasanatuhu bisayyi'atihi fahuwa min ahlil jannah. Maka barang siapa yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka dia termasuk penduduk surga. Wa man rajahat sayyi'atuhu bi hasanatihi fahuwa min ahli nar. Dan barang siapa yang keburukannya lebih berat ketika ditimbang daripada kebaikannya, amal-amal buruknya lebih berat, lebih dominan daripada amal-amal kebaikannya, fahuwa min ahli nar, maka dia terancam untuk menjadi ahli neraka. Wa dalilul hisabi qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab dan memperhitungkan seluruh perbuatan dan amal manusia ketika hidup di muka bumi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun
orang-orang yang diberikan buku catatan amal perbuatannya melalui tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali ke tengah-tengah keluarganya dalam keadaan senang, bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang-orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dilempar dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan diseret ke dalam neraka sa'ir. Jadi al-hisab wal mizan merupakan salah satu unsur keimanan seorang muslim terhadap hari kiamat. Wa dalilul mizan qauluhu ta'ala, adapun dalil yang menyebutkan tentang al-mizan, ditimbangnya amal perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nad'ul mawazin al-qista liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan tempatkan timbangan yang adil pada hari kiamat kelak, maka tidak ada seorang pun yang ketika itu dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, bahkan sampai amal perbuatannya walaupun hanya seberat biji sawi, maka kami akan menimbang amal tersebut. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai zat yang menghisab mereka. Jadi ini merupakan dalil tentang mizan, dan ini datang dari Al-Quran sendiri, dan seorang muslim wajib dia mengimani hal tersebut secara hakikah. Yang ketiga di antara cakupan beriman kepada hari kiamat adalah al-iman bil jannati wan nar, beriman dengan adanya surga dan neraka. Al-jannah, al-jannatu hiya darun na'imil muqim, a'addaha Allahu lil mu'minina al-muttaqin al-muti'ina lillahi wa rasulih, fiha jami'u anwa'in na'im ad-da'im min al-ma'kulat wal mashrubat wal malbusat wa jami'i anwa'il mahbubat. Surga merupakan negeri yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan surga tersebut bagi orang-orang mukmin yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Di dalamnya terdapat berbagai macam jenis kenikmatan yang abadi, yang kenikmatan tersebut tidak pernah berubah, tidak pernah dia diselingi oleh kesedihan sedikit pun. Baik kenikmatan itu berupa makanan, minuman, pakaian,
dan segala jenis perkara yang dicintai dan disenangi oleh hawa nafsu, sebagai balasan atas ketakwaan mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Wa amman nar fahiya darul adabil muqim a'addaha Allah lil kafirin alladziina kafaru billah wa 'asaw rusulahu fiha min anwa'il adabi wal alam wan nakal ma la yakhtur 'alal bal. Adapun neraka, dia adalah negeri yang penuh dengan azab dan siksaan. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan neraka tersebut bagi orang-orang yang kafir, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga tersebut, di dalam neraka tersebut terdapat berbagai macam azab, siksaan, kepedihan yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terbesit di dalam benak seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang surga, dan ini merupakan salah satu hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'adtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, satu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam benak seorang manusia pun. Artinya, kenikmatan di dalam surga itu, bagaimanapun kita berusaha untuk menyandingkannya dengan kenikmatan di dunia ini, maka kenikmatan di surga itu jauh lebih tinggi nilainya dan tidak bisa dibandingkan. Wa dalilul jannati qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan adanya surga dan telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang saleh, muttaqin, mu'minin, muti'in, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan juga menuju surga yang luasnya seluas bumi dan langit, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun." Dan seseorang tidak mengetahui apa yang telah disembunyikan untuknya min qurrati a'yun, dari kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan pandangan, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan di muka bumi berupa amal saleh. Wa amma dalil 'ala an-nar fa qauluhu ta'ala, adapun dalil akan adanya neraka adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar." Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, u'iddat lil kafirin, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang kufur.
orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna ladaina ankalan wa jahima, sesungguhnya di sisi kami ada siksa yang pedih, wa jahima, dan neraka jahim, wa ta'aman dha ghussatin wa adaban alima, dan makanan yang berduri yang tidak akan pernah bisa dinikmati, yang akan mencabik-cabik tenggorokan dan kerongkongan orang-orang yang memakannya, wa adaban alima, dan adab yang sangat pedih. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita, hamba-hambanya yang namanya manusia, untuk kita hadar, takut terhadap siksa api neraka, yang mana telah Allah sebutkan bahwasanya bahan bakar, kayu bakar dari neraka tersebut adalah manusia yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, membangkang. Jadi beriman kepada hari kiamat itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah kita beriman kepada al-ba'ats wal hasyr, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkan kita kembali dan mengumpulkan kita di satu tempat yang namanya al-mahsyar. Yang kedua adalah kita beriman akan adanya hisab dan mizan. Amal kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditimbang. Adapun kalau dia berat timbangan kebaikan kita, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Adapun sebaliknya, jika yang lebih berat itu adalah keburukan kita, maksiat kita, maka itu menjadi alamat buruk bagi kita, bahwasanya kita terancam untuk mendapatkan kehidupan yang lebih buruk lagi daripada kehidupan di dunia, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan dan keafiatan dari siksa neraka, melindungi kita dari azab neraka yang pedih, dan memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita termasuk min ahli jannah, orang-orang yang digolongkan ke dalam ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga dan segala macam bentuk perbuatan ataupun perkataan yang akan mendekatkan kami kepadanya. Dan kami memohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka. Dan kami mohon juga perlindungan dari segala macam bentuk perbuatan dan perkataan yang akan mendekatkan kami dan mengantarkan kami kepada neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.